Berikutnya kita lanjutkan pada Dr. Eko Agus Subagio. Beliau adalah staf dan senior juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga di FK UNER Universitas Airlangga. Pada Dr. Eko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang sekali bisa ketemu Dr. Faris, Prof. Jo, dan yang lain-lain di sini. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan ini dengan senang nantinya. Baik, presentasi saya adalah tentang anterior cervical spine surgery. Saya bersyukur di sini bahwa sudah cukup banyak yang dibahas tadi oleh Prof. Jo dan Dr. Faris, sehingga semakin memudahkan saya untuk menjelaskan. Nah, di sini saya tulis nama Prof. Jo Kim karena di sini ada beberapa slide saya ambil karena sangat berguna untuk malam ini. Nah, saya mulai dengan ini adalah laki-laki 55 tahun dengan axial neck pain, nyeri pada leher bagian belakang, akan tetapi tidak ada radicular pain. Akan tetapi pasien ini mempunyai suatu tetraparesis UMN type yang progresif. Jadi kita lihat ini adalah gambaran daripada MRI-nya dan kita melihat di sini ada suatu intensitas yang naik dari spinal cord-nya. Baik, nanti kita akan bahas ini. Pada presentasi ini saya akan membahas yang pertama cervical anatomy dan hubungannya dengan spinal balance. Yang kedua adalah tentang degenerative spine process disease, patofisiologinya, lalu degenerative spine dan data apa yang ada sampai sekarang kita punyai, lalu prinsip AO spine, lalu anterior atau posterior. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik nanti. Lalu saya akan sedikit memaparkan tentang operasi ACDF, karena ini merupakan suatu hal yang masih merupakan gold standard, dan membahas beberapa kasus. Ini adalah subaxial cervical anatomy. Dan yang ingin saya share di sini adalah bahwa ada yang namanya functional spine unit. Functional spine unit itu adalah suatu fungsi di mana terdiri dari dua vertebra, satu diskus, dan ada facet di belakangnya. Ini membentuk suatu unit spine yang fungsional, yang dia bisa bergerak. Nah, begitu. Di mana satu functional spine unit itu bekerja mempunyai suatu hubungan dengan functional spine unit yang lain. Dari konsep balance daripada spine, sangat penting kita selalu memikirkan sebagai seorang surgeon di sini. Karena apa? Karena apabila spine itu balance, maka pada posisi berdiri tegak, maka center daripada human body itu ada pas di tengah-tengahnya. Dan apabila berdiri itu juga spinal muscle, otot-otot itu mempunyai suatu beban yang sangat ringan. Seperti ini, garis daripada plumb line ini, tadi sudah diterangkan Dr. Faris, plumb line ini membagi dua sama bagian kanan kiri, lalu kita melihat plumb line di sana ada odontoid process, C7, dan turun sampai L5, S1. Nah, functional spine unit, apabila dia berubah, itu bisa memberikan perubahan pula pada regional spine. Misalnya kita operasi pada C5, 6, atau 6, 7 di sini. Apabila kita tidak memperhatikan masalah spinal balance ini, lalu kita posisikan dalam keadaan kyphosis di sini, maka dia akan bisa merubah regional spine antara cervicothoracic
dan bisa juga merubah global spine ini secara keseluruhan, akan berubah, mencari keseimbangan yang baru. Ini perempuan muda jelas kita tahu, dia mengalami chronic axial neck pain. Jelas muda, dia tidak ada suatu kelainan degeneratif di sana. Akan tetapi apa yang dilakukan, dia bekerja pada komputer selama 8 jam per hari. Maka wajar apabila dia mempunyai suatu plumb line yang begini, plumb line ini jatuh di depan daripada C7, maka otot-otot di sini akan bekerja dia, sehingga terjadilah suatu nyeri leher karena otot yang overuse dikerjakan. Seperti ini, otot-otot di sini akan nyeri sampai bawah sini. Begitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada spine degeneration process. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Jo juga tentang masalah ini. Yang pertama yang terjadi adalah loss daripada sel, lalu protein glikan, lalu kolagen tipe 2-nya mengalami penurunan, tipe 1-nya naik, sehingga akhirnya terjadi suatu perubahan pada tulang. Di mana apabila terjadi pemendekan di sini, maka kejadian perubahan itu bukan hanya pada bagian depan saja, akan tetapi kita juga harus melihat ini sebagai fungsional unit. Kita bayangkan di sini apabila di sini semakin tingginya semakin memendek, semakin berkurang, maka yang terjadi adalah akan terjadi suatu bulging disc di sini. Pada bulging disc tadi itu ada suatu PLL, posterior ligament. Nah, antara posterior ligament dengan bulging disc tadi ada suatu ruangan. Nah, itu akan diisi oleh osteofit nantinya. Akan diisi oleh osteofit. Begitu pula dengan terjadinya ligamentum laxate pada bagian posterior ini, sehingga bisa terjadi nyeri pada bagian belakang. Karena apa? Karena terjadinya suatu proses degeneratif pada bagian diskus. Nah, begitulah ini suatu tulisan yang sangat terkenal dari Dr. Kirkcaldy Willis. Beliau menyebutkan ada 3 grade di sini. Grade. Apabila grade itu terjadi suatu disfungsi daripada diskus tadi terjadi suatu disfungsi, maka terjadi kelainan juga pada facet syndrome dan disc herniation. Akan tetapi dysfunction daripada disc tadi itu biasanya hanya kalau grade 1 itu baru mengalami pada diskus saja. Pada fase yang kedua, apabila itu akan terus berlanjut, maka terjadilah seperti tadi kita sudah terangkan, terjadi instabilitas. Karena apa? Karena fasetnya itu sudah longgar, lalu terjadi pergerakan di sana. Faset bagian belakang itu juga terjadi suatu penurunan, terjadi suatu laxity. Karena apa? Karena diskusnya yang bagian depan itu sudah menurun, sehingga terkena juga pada fasetnya. Nah, suatu saat pada grade 3 akan terjadi suatu stabilisasi, proses stabilisasi di mana ini stabil, akan tetapi biasanya sudah terjadi central stenosis karenanya, atau mungkin juga terjadi suatu multilevel spondylosis. Dan ini merupakan suatu kaskade. Kaskade di mana perjalanan proses degeneratif ini pasti akan terus berlanjut. Hanya saja dengan teknik operasi, maka kita mesti bisa mengurangi sebab-sebab faktor yang menjadikan dia bertambah cepat terjadinya proses degeneratif. Apakah itu misalnya kita menjaga spine tadi lordosis, atau mengembalikan spine tadi kembali sedapat mungkin ke arah ke arah mendekati pada plumb line-nya sehingga terjadi keseimbangan. Nah, inilah yang terjadi apabila ini adalah spine yang normal, di mana bagian diskus ini tinggi depan dan yang posterior ini lebih rendah. Tapi apabila berlangsung suatu proses degeneratif, maka tinggi daripada diskus ini akan semakin rendah, yang depan akan semakin pendek daripada yang belakang, sehingga dia akan loss of lordosis. Apabila ini diteruskan, maka akan terjadi suatu momen gaya yang lebih
besar pada depan sehingga terjadilah perubahan pada tulangnya sekarang. Tulang sehingga terjadi suatu kiposis. Nah, proses kita melakukan operasi ataupun tindakan pada spine, cervical spine ini harus berpikir bahwa kita sedapat mungkin nanti menghindari terjadinya suatu proses yang ketiga ini, yaitu proses kiposis. Sejak awal kita harus sudah bisa berpikir ke sana, sambil tentunya mengurangi penekanan ataupun melakukan dekompresi. Ini adalah suatu gambar daripada Profesor Benzel di sini pada biomekanik spine stabilisasi. Pada normal, anular fibernya seperti ini, pada akhirnya dia akan bisa mengalami gerak ke anterior, posterior, bahkan ke lateral. Nah, sehingga terjadi suatu mungkin penekanan pada syaraf di sana. Nah, yang pertama adalah terjadi degenerative disc, ligamen laxitis, setelah itu lalu terjadi facet joint hypertrophy, terjadi buckling daripada flavum sehingga dia menekan osteopathic change, terjadilah pincer mekanisme. Karena apa? Karena terjadi pergerakan ini. Pergerakan ini tadi gambar sudah dijelaskan pada pembicara yang lalu. Nah, sekarang data apa? Saya ingin menampilkan suatu data yang sederhana yang mudah-mudahan ini akan merubah pola berpikir dan merubah praktek kita dalam keseharian di klinis. Orang normal dengan degenerative spine, yaitu bulging disc dan osteophyte, berapa banyak sebetulnya? Padahal ini saya ambil dari North American Spine Society, suatu tulisan yang sudah sangat terkenal untuk ini. 40 tahun lebih itu 40% itu ada bulging disc dan osteophyte. Jadi 70% atau 100% ada semuanya. Padahal orang ini normal. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kita seperti yang sudah sering kali ditekankan oleh para guru-guru kita bahwa jangan kita melakukan suatu tindakan hanya dengan melihat suatu imaging saja, karena itu akan menjatuhkan pada suatu pilihan tindakan yang salah. Nah, begitu. Ini sangat menyenangkan kita mempunyai data yang seperti ini. Sekarang apabila terjadi myelopati, natural history of the disease-nya apa? Kalau kita ikuti 10 tahun, maka akan terjadi episodic progression itu 75, 20% steady progression, 5% rapid progression. Jumlahnya semua ada 100%. Artinya apa? Ketika terjadi myelopati, dia pasti akan terus bertambah. Nah, begitu. Kita berterima kasih di sini kepada Dr. Clark dan Robinson untuk hasil karyanya ini. Dan karena itu apabila kita menemukan pasien seperti ini, maka kita harus ikuti dengan hati-hati dan memberikan saran yang tepat. Pada makalah ini disebutkan di sana, the best result apabila dekompresi operasi tadi, ini karena masalahnya karena kompresi, maka terapinya dekompresi. Itu dilakukan sebelum adanya kerusakan berlanjut dan terjadi irreversible, perubahan irreversible, yang biasanya 6 sampai 12 bulan itu yang baik. Nah, pada makalah ini juga Dr. Fehling, dia sudah banyak karyanya pada masalah spondyloarthritic myelopathy. Dia di sini dituliskan bahwa operasi dekompresi itu merupakan operasi yang safe dan merupakan akan bisa memperbaiki fungsional status dan quality of life daripada pasien tadi di seluruh dunia. Sekarang bagaimana dengan radikulopati? Apabila ada satu radiks yang tertekan seperti ini ada tonjolan di sini, lalu di sini dia menekan radiks yang masuk pada foramen. Lalu apa yang terjadi diikuti 10 tahun oleh Dr. List dan Tanner? 30% intermittent pain, 25% persistent pain. Yang 45% sembuh dia, hilang nyerinya. Jadi di sini kita mesti hati-hati memilih penderita, kapan kita melakukan suatu tindakan untuk operasi. Nah, begitu. Walaupun nyeri tadi itu memang sifatnya sangat subjektif, ada yang nyeri sedikit saja pasien sudah tidak tahan sehingga mengganggu hidupnya, ada yang
nyerinya sampai agak banyak, fase 4 misalnya, akan tetapi dia mengatakan, enggak apa-apa dokter, saya enggak masalah. Ya sudah seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu gambaran yang sangat menarik. Nah, terima kasih kepada Auspein yang mengingatkan kita bahwa kita harus berpikir tentang stabilitas, alignment, dan biologi dan fungsi daripada spine tadi. Seperti di sini, masing-masing patologi ada hal yang harus dilihat. Pada masalah degeneratif, stabilitas itu artinya kita harus bisa melindungi adjacent segment disease degeneration yang lebih banyak. Bagaimana caranya? Dengan memperbaiki alignment atau memperbaiki lordosis. Seperti itu. Lalu alignment bagaimana? Yaitu harus kita merestore balance. Bukan hanya sekedar memperbaiki alignment, tapi sedemikian hingga kita bisa mengembalikan balancing daripada spine secara global. Nah, lalu biologi, kita harus juga mengerti patogenesisnya, mengapa terjadinya, sehingga kita bisa memberikan suatu tambahan tindakan seperti rehabilitasi medik dan yang lain-lain. Fungsinya adalah kita mesti bisa menilai outcome-nya, sebaik apa itu yang terjadi, dan sedemikian hingga kita bisa memberikan terapi tambahan yang diperlukan. Anterior atau posterior. Nah, ini sangat menarik sekali. Mari kita lihat. Apabila level patologi tadi itu ada pada diskus, maka kita bisa melihat di sini level diskus. Ini bulging disc ini menekan pada myelum dan foramen yang di sebelah kiri. Maka ini idealnya kita ambil dari depan, karena kita bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini. Apabila dia di tengah, tidak ada cara lagi kecuali kita memang ambil dari depan. Apabila dia hanya satu sisi begini, ada pilihan. Kita bisa dari depan, bisa dari belakang, lewat posterior foraminotomy. Apabila lordosisnya cukup baik, kita bisa pilih posterior foraminotomy. Akan tetapi apabila lordosisnya kurang bagus, maka kita bisa ambil dari depan sekaligus memperbaiki lordosis yang terjadi. Nah, begitu. Apabila di bagian belakang pada cervicothoracic junction seperti ini, ya, apabila di depan terlampau jauh ini dan terlampau dalam, maka kita coba sedapat mungkin mengambil dari belakang. Nah, sekarang surgical management daripada cervical spondylotic myelopathy. Karena apabila patologi itu dari depan, maka seperti ini, dan juga kita perlu memperbaiki cervical kyphosis, maka untuk realignment-nya, untuk supaya terjadi lordosis, ya, kita bisa memakai anterior approach di sini. Nah, begitu. Nah, dengan anterior approach ini kita bisa melakukan anterior cervical dekompresi dan fusi sampai 1-3 level. Tapi untuk yang 3 level ini tetap harus kita pikirkan betul-betul. Untuk 1 dan 2 level, rata-rata semua spine surgeon akan setuju 1-2 level. Untuk level yang ketiga ini mesti hati-hati, karena kita mesti melihat ini ada faktor osteoporosis dan yang lain-lain. Pada cervical total disc replacement atau TDR, ini bisa ada tempat, yaitu dengan suatu indikasi limit, ada limitasi indikasi. Biasanya itu dikerjakan apabila spine itu masih bisa bergerak. Kalau spine tidak bisa bergerak, buat apa? Satu. Yang kedua, spine tadi misalnya tidak memerlukan suatu perbaikan alignment. Jadi tidak perlu lordosis, karena TDR ini tidak diciptakan untuk ganjal, bukan, dia hanya bergerak saja. Nah, karena itulah kita mesti berhati-hati dengan jenis daripada si TDR tadi. Nah, yang selanjutnya misalnya dia mestilah tidak ada nyeri pada bagian faset. Kalau nyeri pada bagian faset, ya tentunya dia akan tetap nyeri karena dia masih bisa bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah kita mesti berhati-hati apabila pasien tadi masuk pada yang disebut dengan Kirkcaldy-Willis yang grade 2. Karena apa?
Karena sudah terjadi suatu instabilitas di sana, dan apabila itu dengan instabilitas tadi akan terjadi suatu osteofit dan proses degeneratif yang bisa berlanjut. Apabila kita pasang TDR, maka gerakan tadi tetap ada. Nah, itu artinya kita tidak menghentikan atau tidak mengurangi proses degeneratif. Bahkan beberapa TDR itu mempunyai gerakan yang lebih banyak, lebih besar daripada diskus yang asli, sehingga tentunya proses degeneratif akan lebih cepat lagi berjalan pada segmen tadi. Nah, begitu. Patologi apabila di belakang korpus vertebra itu kita perlu korpektomi dan fusi. Akan tetapi apabila sampai 3 level, failure rate-nya menurut SASO, Fix SASO ini 71%, sehingga mesti dipikirkan kita mesti putar ke belakang untuk kita memasang satu tambahan fiksasi di sana. Nah, bagaimana untuk yang posterior? Kita sangat senang dengan adanya tulisan pada neurospine, kebetulan ditulis oleh Prof. Abdul Hadid Bajamal di sini. Nah, ini merupakan suatu tulisan dari rekomendasi dari WFNS Spine Committee. Secara singkatnya adalah, indikasinya adalah apabila ada 3 atau lebih level, kita bisa melakukan laminoplasti. Bisa juga split laminectomy. Dan apabila total laminoplasti saja itu sudah ditinggalkan, akan tetapi jika realignment diperlukan, maka kita mestilah pakai instrumentasi. Mustahil apabila kita tidak memakai instrumentasi bisa melakukan. Nah, terima kasih untuk Prof. Hafid untuk yang ini masalah ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak sebentar berjalan-jalan pada anterior cervical discectomy dan fusi ACDF di sini. Kita melihat ACDF, kita bisa mengambil kemari. Seperti ini jelas tidak bisa. ACDF bagaimana? Karena di belakang korpus kita tidak bisa melakukan dekompresi. Kecuali kita melakukan korpektomi sebegini tinggi, mustahil. Nah, begitu. Yang seperti ini bisa. Nah, seperti itu indikasinya. Apa yang lakukan? Posisi seperti ini lalu kita sedikit ekstensikan, tidak berlebihan karena akan bisa jadi penekanan pada saraf semakin besar. Lalu lihatlah track ini, sternocleidomastoideus, kita lewat di depannya, lalu kita lewat di depan arteri, sehingga apabila kita masuk sini, kita raba arteri ini berdenyut, kita bisa langsung masuk ke dalam untuk mencapai permukaan anterior daripada korpus ini. Kesulitan biasanya ada pada membuka kita fascia yang ini. Fascia kadang-kadang ini terjadi tebal, maka kita kadang-kadang membuka mesti dengan tajam. Selebihnya kita memasuki loose areolar tissue sampai sini. Cukup menyenangkan, dan kita mesti melihat di sini recurrent laryngeal nerve di sini, ini yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kiri lebih dalam tersimpan, karena itu kita harus berhati-hati apabila melewati sebelah kanan. Ini adalah pilihan insisi sesuai levelnya, insisi. Lalu apabila kita sudah membuka seperti ini, kita tentukan level. Apabila sudah tentukan level, maka kita buka, kita eksisi diskus ini sampai selateral adanya oncovertebral joint di sini. Begitu. Dan kita kasih tanda midline. Karena apa? Karena kita apabila memasang cage atau memasang arthroplasty, maka kita pastikan dia nanti akan berada pada bagian tengah. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita setelah kita disektomi sebagian di sini, kita distraksi dengan lamina distraktor. Lalu apa yang terjadi dengan distraksi tadi? Kita harapkan dia akan ada celah yang terjadi di sini. Sehingga apabila ada bagian daripada yang keras di sini, itu kita ada celah untuk kita melakukan kuretase di sini. Nah, bur bisa bagus, akan tetapi bur itu barang berbahaya pada orang yang tidak terbiasa. Apabila kita memakai kuret tentunya akan bisa lebih bagus. Dan foramen yang di belakang itu akan bisa semakin membesar dengan adanya distraksi ini. Jadi indirect distraction, indirect decompression daripada foramen.
Nah, begitu. Lalu pemasangan pin. Pemasangan pin yang seperti ini kalau bisa kita ada min 10 derajat di sini, sehingga ketika kita luruskan ini maka akan terjadi suatu opening di sini sehingga memudahkan kita di dalam memasang gauge nanti, memasang gauge dan terbentuklah suatu lordosis karena kita memasang gauge yang agak lebih besar di bagian anterior. Begitu. Kita juga mesti berhati-hati terhadap arteri vertebralis karena arteri vertebralis ini dilaporkan pernah terjadi suatu cedera. Lalu apabila ada suatu osteofit seperti ini, mestilah kita potong, kita bur, kita tipiskan, lalu kita kuret. Nah, itu lebih aman untuk tidak mencederai dura. Jadi kita bur dulu di sini, kita tipiskan di sini, baru kita kuret. Nah, itu akan lebih aman. Seperti ini, terlihat di sini ada suatu osteofit, lalu setelah pada akhir operasi kita pastikan osteofit tadi sudah hilang dari penekanan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita masukkan cage di sini, lalu kita rilis retraktornya, kita buka. Retraktor kita buka, lalu kita gerakkan handle daripada cage tadi. Apabila itu cukup kuat, tidak begitu goyang, kita tidak perlukan adanya suatu plat anterior plating, seperti itu. Oke, ada satu yang kurang tadi. Apabila kita mau memasang di arteroplasty tentunya tidak diperlukan atau kita cegah untuk terjadinya suatu distraksi yang berlebihan di sini. Oke, lalu pelatih poli, dia bilang, dok, saya dalam 2 bulan harus kembali melatih. Nah, kita lihat seperti ini dia. Karena itu kita melakukan suatu disektomi dari faktor ini, dan kita melihat di sini ada osteofit. Nah, karena itu kita hilangkan osteofitnya. Kita lihat di sini osteofitnya mesti sudah hilang, sehingga kita pastikan itu tidak menekan. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan adanya distraksi ini kita membentuk suatu lordosis dan kita menghilangkan buckling daripada ligamen ini. Karena ligamen ini tertekuk ke dalam. Apabila ini tertarik lagi, maka ligamen yang buckling tadi, yang menekuk tadi akan menjadi lurus dan akan terdekompresi dari yang posterior. Pasien ini ada radicular pain dan posterior neck pain. Kenapa posterior neck pain? Kemungkinan dia terjadi suatu suatu loss of lordosis daripada cervical ini, sehingga otot-otot ini dia bekerja selalu, bekerja untuk menahan supaya tidak jatuh ke depan. Karena itu nyerinya adalah nyeri karena nyeri otot ini, karena dia bekerja terus. Yang kedua, apakah mungkin dia nyeri karena faset? Maka kita mesti melihat fasetnya di sini. Kayaknya fasetnya masih cukup baik di sini, tidak terjadi suatu faset artritis. Akan tetapi apabila terjadi faset artritis pun, apabila kita melakukan fusi seperti ini, tentunya dia akan selesai masalah, karena dia tidak akan bergerak lagi. Lalu dipasang kit seperti ini, lalu kita lihat plumb line awalnya jatuh pada bagian depan daripada C7. Nah, ini sekarang plumb line-nya jatuh di bagian belakang daripada C7. Dan saya rasa ini berarti cukup mudah untuk mengetahui bahwa ada perbaikan dari lordosis dari pasien ini. Bagian yang atas, apakah nanti akan terjadi suatu kifosis lagi? Tentunya setelah pasien ini cukup kuat, ini sekitar 9 bulan, maka kita harus bilang ke dia untuk memperkuat otot-otot di sini, supaya bisa terjadi suatu proses otot tadi bekerja, sehingga bisa membentuk suatu lordosis dengan ototnya sendiri. Nah, ini kembali, ini ada kifosis. Kifosisnya terjadi karena multiple disc degeneratif seperti ini, yang depan pendek, yang belakang tinggi. Tadi sudah kita bahas masalah ini. Dan ada kelainan enhancement daripada myelum karena kompresi. Apa yang mesti kita lakukan? Kita lakukan dekompresi. Setelah dilakukan dekompresi, maka kita berikan kits di sini. Pada pasien ini kita tidak pakai kits, tapi pakai tulang dari pelvis. Pada zaman itu masih belum ada kits, kesulitan.
kita kasih tulang di sini, lalu kita pasang plat seperti ini. Lalu plumb line-nya pun nampaknya membaik di sini. Ini C7 ini berada di belakang daripada C7, berarti dia insya Allah membaik. Lalu ini ada myelopatik. Ini adalah suatu gradasi yang sudah terjadi kelainan daripada tulang, dan ini pasti merupakan suatu kemungkinan suatu nerve compression disebabkan karena proses degeneratif. Nah, kita lihat di sini, kita pelajari Cope angle-nya itu 37, dan pada bagian yang ini saja itu 18. Lalu kita coba untuk melakukan ekstensi untuk melihat seberapa stiff dia. Nah, ternyata pada segmen ini itu masih merupakan segmen yang stiff. Ini harusnya bisa lebih terbuka lagi keinginan kita, tapi ternyata tidak bisa. Karena itulah maka kita mesti berpikir untuk melakukan sesuatu di sini. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan disektomi di sini, lalu kita lakukan pemasangan kits yang cukup tinggi. Setelah itu dari min 6 derajat bisa mencapai 10 derajat. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita melihat pada segmen yang lebih atasnya lagi, C3 ini, C3 sampai sini ternyata 0 derajat Cope angle-nya. Karena itulah kita melakukan suatu dekompresi daripada posterior C3, 4, 5, 6, lalu kita melakukan suatu perbaikan alignment dengan memakai bantuan daripada instrumentasi di bagian posterior. Sambil instrumentasi ini mencegah pop out keluarnya daripada diskus, kits ini dari diskus. Nah, inilah hasil akhir yang bisa kita lihat. Kita sudah melakukan ACDF 456 di sini, lalu melakukan laminektomi total dan lateral mesh. Kita melihat di sini dari min 17 kita bisa mencapai 18 derajat. Lalu kita juga melihat di sini ada jarak antara plumb line ke anterior C7. Tapi di sini kita sudah melihat plumb line-nya pada bagian belakang posterior atau bagian posterior daripada korpus C7. Berarti ada suatu perbaikan jelas di sana. Inilah case yang lain lagi yang tadi sudah dibahas bahwa penting sekali untuk melihat kualitas tulang. Kebetulan ini suatu kasus infeksi. Lalu kita melakukan ada tetraparesis di sini, tampak penekanan cord di sini. Lalu kita melakukan CT scan, ternyata ada kerusakan pada C3, kerusakan daripada C3, dan sedikit kerusakan bagian belakang daripada C4. Kita putuskan untuk kita pertahankan bagian yang C4 ini karena bagian belakang rusak, tapi bagian depan masih cukup bagus. Lalu ini kita lakukan korpektomi, kita ganti dengan harmskate di sini, lalu kita pasang plat. Akan tetapi kita dapati memang karena proses infeksi tadi kekuatan tulangnya kurang, maka kita mesti menambah instrumentasi dari belakang untuk memperkuat konstruk ini. Lalu yang paling penting karena ini TB, tentunya harus kita berikan anti TB yang sesuai. Ini kembali lagi kepada kasus kita yang pertama, pembuka acara ini. Ada neck pain, tidak ada radicular pain, akan tetapi ada tetraparesis. Kita ingat tadi bahwa mungkin ada suatu pincher mechanism atau suatu dinamik kompresi di sini. Bagaimana kita tahu? Kita melakukan foto AP dan ini lateral. Dari lateral kita melihat bahwa ini tidak stabil, alignment-nya kurang bagus, tidak stabilnya jelas karena dia tidak bisa menjaga spinal cord daripada trauma yang berulang-ulang, dan kita melihat di sini ada suatu listesis, dan dari AP ada coronal imbalance. Dia ada relative scoliosis di sini, ada coronal imbalance.
pada pasien yang seperti ini kita mesti berhati-hati, berarti ini multi level. Akan tetapi pada ekstensi kita dapatkan dia masih bisa terjadi suatu lordosis yang cukup bagus. Jadi ini tidak non-fixed deformity, ini non-fixed deformity. Lalu apabila fleksi, maka kita lihat di sini multiple ada pergerakan anterolistesis yang multiple. Berarti di sini ada suatu deformity, ada multiple kompresi, maka apa yang kita kerjakan? Kita lakukan laminektomi, lalu kita pasang lateral mesh, lalu tidak kita harus masuk pada T1 sebagai ancor, lalu kita dengan dudukan daripada T1 inilah kita membuat suatu lordosis kembali. Maka kita bisa melihat di sini lordosis, listesisnya bisa kembali, dan plumb line-nya bisa kembali pada belakang daripada C7. Ini artinya sesuatu yang menyenangkan untuk lateral mesh. Dengan demikian, mungkin para pencinta operasi anterior akan sedikit kecewa dengan tayangan kasus terakhir ini, tapi artinya apa? Sebagai konklusi adalah ideal approach daripada cervical degenerative disease dengan demikian itu mungkin anterior, posterior atau combine, itu tergantung daripada patologi dan faktor-faktor dari pasien. Insya Allah apabila kita bisa melihat semua faktor ini, kita bisa memberikan penanganan yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih Dr. Epafus. Berikutnya masuk sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama dari Muhammad Lukman Latif. Ini mohon maaf, dari Chandra Saputra menanyakan apakah idealnya tetap mengevaluasi global sagittal balance termasuk spinopelvic parameter sebelum melakukan tindakan operasi pada cervical spondylosis myelopathy, karena terkadang ada kompensasi juga dari loss of lordosis. Iya, betul. Jadi memang apabila kita menemukan suatu deformity dan itu deformity-nya agak berlebih seperti kasus yang terakhir, maka sebaiknya itu bisa melakukan whole spine, bahkan bukan hanya whole spine, tapi dari atas sampai bawah, sampai kaki, supaya kita bisa melihat daerah-daerah mana saja yang mengalami deformitas, kelainan alignment maksudnya. Terima kasih, bagus. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, pertanyaannya dari Francisco Gani. Untuk anterior approach dengan kondisi yang dekat dengan arteri besar, apakah ada upaya untuk mencegah kondisi tertentu seperti komplikasi perdarahan dan segala macam? Mohon diulang. Untuk anterior approach, kondisi operasinya yang dekat dengan arteri besar, apakah ada upaya untuk mencegah kondisi-kondisi yang tidak diinginkan? Ya, jadi sebetulnya operasi-operasi ini adalah operasi yang tidak banyak butuh mengeluarkan darah, menghilangkan darah, apalagi operasi depan, kecuali sangat ekstensif. Satu. Yang kedua, yang kita perlukan adalah mempelajari anatomi daripada pasien ini. Mempelajari benar anatominya, apakah ada kemungkinan kelainan kurva dari perjalanan arteri, atau sambil melihat axial cut daripada MRI, kita mesti melihat lubang daripada arteri vertebralis. Itu lubang dari arteri vertebralis itu apakah dekat sekali enggak? Karena kita lihat yang dekat itu kan mulai C3, C4. Akan tetapi
apabila ada suatu perubahan besar kanal daripada arteri vertebralis, apabila kita nanti operasi kita mau membuka foramen, nah itu kita bisa langsung masuk ke dalam kanal arteri vertebralis tadi. Mesti hati-hati. Jadi pengetahuan kita, kepahaman kita tentang anatomi dan apa yang ada pada pasien tadi itu menjadi suatu hal yang mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Selanjutnya dari Pegasola menanyakan terkait pemilihan graft pada ACTF. Akan memakai kits, autograft, ataupun allograft. Ya, hal yang menyenangkan adalah bahwa apapun yang kita pakai itu ternyata jarang terjadi suatu jarang terjadi suatu kegagalan fusi, jarang terjadi. Asal kita preparasi, terutama preparasi daripada template-nya itu tetap bagus. Jangan biarkan ada tulang rawan yang ada di sana, karena ini jelek sekali tulang rawan ini. Kita mesti scraping tulang rawan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, di Amerika sudah banyak dipakai untuk allograft, sudah dipakai dan itu tumbuh, dan kita banyak pengganti pengganti tulang maksud saya. Lalu sebaik-baik tulang itu memang kita ambil dari pelvis, akan tetapi itu morbiditasnya, nyerinya lebih nyeri daripada tempat operasi sendiri. Walaupun itu bisa kita kurangi dengan sayatan yang kecil dan kita menghindari tempat berjalannya arteri femoralis lateralis, itu berjalan sekitar dari jarak sekitar 3 inci dari sias. Jadi jangan sampai kita melukai 3 inci bagian depan dari sias, karena di sana berjalannya arteri femoralis superficialis lateralis. Yang berikutnya begini, yang pertama, dari mana kita tahu saat intraoperatif itu sudah cukup dilakukan dekompresinya. Dan yang kedua, pada pasien-pasien post-op, bagaimana dengan rehabilitasinya atau fisioterapinya terkait pasien dengan anterior, posterior maupun kombinasi keduanya. Apakah ada perbedaan atau sama? Ya. Jadi pertanyaan pertama itu preoperatif agak menggembang suaranya. Preoperatif itu kita harus mempelajari betul-betul sebetulnya patologinya itu ada di mana. Dari MRI yang baik kita akan bisa melihat apakah di sana ada suatu fragmen yang lari ke belakang PLL. Itu kita harus betul-betul lihat. Sehingga nanti kita harus membuka PLL. Yang kedua, apabila ini radikuler, kita mesti melihat apakah di sana ada faktor-faktor osteofit atau faktor-faktor yang sampai pada lateral, pada foramen. Foramen itu kan bisa di permukaan ada di pintu foramen ataupun foramen yang lebih dalam. Nah, itu kita mesti melihat di sana. Dan apabila ternyata penekanan itu sampai pada foramen, maka kita mesti buka foramen. Kapan kita merasa puas bahwa foramen tadi itu cukup lebar, itu kalau saya pribadi itu apabila kita bisa memasukkan ujung daripada foot and plate yang tipis daripada karesen nomor 2 itu masuk dengan mudah. Nah, itu apabila itu masuk dengan mudah, maka saya akan merasa cukup senang untuk itu. Lalu tetap pertimbangkan untuk memasang kits yang besarnya sesuai. Artinya apa? Artinya sedikit lebih tinggi daripada yang dibutuhkan sehingga terjadi suatu lordosis yang bagus. Satu, lordosis yang bagus. Dua, dia menjamin stabilitas. Karena apa? Karena kits yang agak tinggi, maka kits tadi itu akan tertahan oleh ligamentum yang teregang. Nah, akan tetapi
seninya di sini itu adalah kita tidak boleh terlampau meregangkan ligamentum karena faset ligamen nanti akan nyeri. Kalau itu terjadi maka mungkin perlu diblok setelah operasinya. Nah, begitu. Lalu kita memasukkan kits tadi itu paling enggak 2 atau 3 mili di belakang daripada rim, daripada permukaan depan dari vertebra. Nah, seperti itu. Nah, kembali yang paling penting itu adalah preoperatif kita memastikan apa saja yang patologis yang sesuai dengan keluhan. Yang kedua, intraoperatif kita mesti bisa melakukan evaluasi bahwa patologis tadi sudah terdekompresi atau baik. Seperti itu. Apakah diperlukan suatu collar neck? Ini tentunya banyak hal yang ketika di Jerman itu mereka tidak pernah kasih collar neck karena setiap kali mereka pasang kits itu mereka pasang plate. Padahal kalau kita melihat angka keberhasilan fusinya tanpa plate itu sekitar 90-92%. Dengan plate itu naik menjadi 94-96%. Tidak banyak sebetulnya. Akan tetapi ini tergantung daripada kebiasaan orang-orang. Mungkin karena orang Jerman itu banyak bergerak, banyak itu, maka mereka lebih suka pasang plate untuk lebih untuk lebih stabilitasnya lebih tinggi, mungkin begitu. Dan di Jerman mereka tidak memasang collar brace. Akan tetapi kita mesti melihat bahwa kapan kita masang collar brace, yaitu apabila kita melihat kita evaluasi otot-ototnya. Kalau otot-otot orang itu cukup besar dan kuat, maka kita pasang collar brace. Yang kedua, apabila operasi kita itu cukup tinggi sampai korpektomi, itu misalnya itu perlu pasang collar brace. Seperti itu. Selanjutnya itu untuk rehab, ada fisioterapi tertentu khusus atau gerakan, dan apakah ada perbedaan pada pasien dengan anterior approach, posterior approach, ataupun kombinasi? Kalau untuk yang anterior approach itu karena bahan bahasan saya, maka apabila apabila diperlukan itu biasanya diperlukan yang sifatnya itu hanya tambahan. Mungkin ini berguna atau tidak berguna. Misalnya begini maksud saya. Misalnya yang kita pasien ini sudah mempunyai suatu nyeri leher karena nyeri otot sebelum operasi, maka kita kasih tahu bahwa Anda nanti akan mengalami perbaikan, akan tetapi nyeri otot bagian belakang itu masih belum bisa membaik dengan segera. Karena apa? Karena itu memerlukan waktu. Nah, untuk otot yang nyeri inilah perlu dilakukan fisioterapi kalau diinginkan, akan tetapi sifatnya yang berupa pemanasan atau seperti itu. Seperti sini. Tergantung pasien per pasien. Tapi inti daripada post-op adalah kita harus membuat suatu suasana yang nanti akan bermuara pada keberhasilan fusi daripada tulang. Baik. Prof. Cok, bisa dengar suara saya? Ya, Prof. Ada pertanyaan. Apakah ada tips dan trik untuk merubah alignment menjadi lordosis pada saat operasi dari posterior approach pada pasien non-fixed cervical kyphosis? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau memang tujuannya untuk realignment, pilihannya mungkin posterior cervical osteotomy, saya sarankan. PSO maupun SPO istilahnya. Namun, sekali lagi, selalu ada konsekuensi dari
apapun yang kita lakukan, kita inginkan semua perubahan-perubahan yang dilakukan saat surgery berujung pada perbaikan klinis dari pasien. Mungkin itu jawaban saya. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin kita kembali ke Dr. Eko ya. Ada pertanyaan untuk di Indonesia, bagaimana perkembangan endoscopic spine surgery saat ini? Pada hubungannya dengan Hubungannya dengan cervical spine surgery. Ya, ini pertanyaan menarik karena terlepas dari apapun itu, maka kita harus sebagai seorang dokter itu harus menentukan sebetulnya patologi pasien ini apa. Nah, patologi pasien ini apa? Secara umum, apakah dia perlu ada suatu dekompresi dari suatu yang menekan dari struktur nervus, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki dengan dengan alignment. Nah, begitu. Endoskopi ini merupakan sesuatu new tools yang semakin banyak ramai dipakai. Di tangan orang yang berpengalaman, maka dia bisa melakukan suatu dekompresi dengan baik. Nah, itu apabila tujuan kita itu hanya melakukan dekompresi, maka endoskopi ini sangat bagus. Karena apa? Karena dia secara in prinsip itu adalah injury terhadap soft tisunya akan semakin sedikit dan juga pembukaannya akan semakin kecil. Akan tetapi apabila kita ingin menjawab apakah itu perlu apabila diperlukan adanya suatu perbaikan dari alignment, tentunya ini sesuatu yang lain yang tidak bisa dilakukan hanya dengan endoskopi yang sifatnya dekompresi. Mungkin suatu saat akan ada suatu alat endoskopi yang juga bisa memasukkan kits di sana, seperti di lumbal sekarang sudah bisa itu, memasukkan kits khusus sebagai pengganti kits daripada transforaminal. Itu sekarang sudah bisa. Mudah-mudahan ini akan semakin maju untuk endoskopi ini. Yang penting adalah sampai di mana kemajuan endoskopi, seberapa jauh dia di tangan kita. Mudah-mudahan pada generasi muda nanti bisa belajar dan bisa mencapai suatu mastering pada masalah ini. Terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Faris. Komplikasi apa yang sering terjadi post-op, baik dari anterior maupun posterior approach, Dok? Kemudian bagaimana penanganan? Terima kasih. Kan untuk yang posterior approach, itu bisa terjadi kalau misal kita memasang lateral mesh di C3-4, C5, kemudian faset yang C6, C7 ikut terbuka. Kemudian kita merusak faset, itu bisa muncul pain nantinya. Kemudian yang kedua, adanya faset violation, jadi arah screw, direction daripada screw. Itu bisa menyebabkan terjadinya faset violation. Kemudian yang ketiga, bentukan lordosis yang tadi saya sampaikan, bahwa bila itu tidak tercapai, maka akan menyebabkan suatu discomfort pasca operatif. Jadi nyeri pasca operatif pasiennya. Ya mungkin dekompresinya adekuat, tapi dia merasa tidak nyaman, kemudian timbul nyeri, pasiennya cenderung lebih kifotik. Nah, itu nantinya suatu saat akan perlu suatu reconstruction surgery, bisa dari anterior atau bisa di-extend lebih posterior, lebih ke bawah, melibatkan torakal. Kemudian berikutnya infeksi bisa terjadi, perdarahan, dan kemudian dura expose ya, terjadi leakage daripada
T-core. Nah, penting saya tambahkan, untuk perubahan lordotik, bila awalnya kifotik, kemudian dia tipe yang bisa direduce, kemudian kita rubah menjadi arah yang lordotik, jadi bentuknya sudah bagus lordotik, maka ada resiko terjadi suatu entrapment pada foraminal, terutama di C5, sehingga ada jurnal yang menyampaikan dilakukan suatu profilaksis foraminotomi pada level root daripada C4, C5. Mungkin Dr. Eko atau Prof. Cok mungkin nanti ada pengalaman bisa menambahkan seperti itu. Jadi anterior bisa diseksi yang kurang baik, kemudian diserak karena arteri referensinya. Kemudian pada saat melakukan kuretase pada daerah end plate daripada korpus, nah, bila terlalu keras atau terlalu agresif, maka end plate akan lepas, sehingga resiko juga terjadi suatu subsis. Kemudian yang dari anterior, kalau seperti Dr. Eko sampaikan tadi, bila target kita tidak tepat, masalahnya di foramen, tapi kita hanya melakukan disektomi tanpa memperhatikan oncovertebral joint, maka post-op juga tetap jadi suatu nyeri atau radicular pain. Jadi tertuju pada pelupatika, kemudian pemasangan di over distraksi, jadi case-nya jangan terlalu besar, itu juga ini pada nyeri. Seperti yang Dr. Eko tadi sudah menyampaikan. Mungkin Dok, pengalamannya gimana, Dok? Iya, terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Faris hal yang penting, yaitu adanya suatu nervus C5 nerve root palsy. Nah, itu apabila ada suatu kita melakukan apa namanya, sudah disebutkan oleh Dr. Faris, apa namanya, realignment yang berlebihan, akan tetapi kita lupa bahwa dengan lakukan lordosis tadi itu semakin memperkecil daripada foramen dan ada jepitan di sana, maka bisa terjadi nerve palsy. Nah, nerve palsy ini bisa juga terjadi karena apa namanya, trauma yang lain. Biasanya itu akan membaik memang dari 2 sampai 3 bulan. Dan dikatakan di jurnal tadi Dr. Faris juga sudah sebutkan, apabila tanpa instrumentasi dengan laminoplasti itu kejadian ini lebih sedikit, begitu. Jadi ada kelebihan laminoplasti di sini. Terima kasih, Dr. Eko. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Eko. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Bila akan dilakukan combine anterior dan posterior approach, berapa lama jarak ideal operasi antara operasi pertama dan operasi kedua? Sudah siap ini? Iya, jadi itu tergantung setting kita dan keadaan pasien. Apabila dari segi pasien, segi anestesi tidak ada masalah, maka kita bisa melakukan itu satu setting. Kita buka dari depan dulu, setelah itu kita segera prone, lalu kita melakukan operasi. Dan ini dari segi biaya jauh lebih bagus, dan dari segi penderita juga lebih senang begitu daripada masuk dengan stres 2 kali. Gitu. Akan tetapi tetap kita harus diskusikan baik-baik karena biasanya penderitanya adalah tua, ada komorbid yang berbagai macam, kita mesti diskusikan betul. Apabila ada komorbid, maka operasi yang bertahap itu akan lebih baik. Berapa jaraknya, itu terserah kita.
Itu kadang bisa setelah 3 hari, setelah 1 minggu, itu tergantung settingan. Terima kasih banyak, Bagus.